Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triantoko dari Prodi Teknik Sipil Universitas Pandangan Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan teori tentang geologi rekayasa dan siklus batuan. Teori yang saya sampaikan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan geologi rekayasa dengan dosen pengampu Ibu Dr. Widi Astuti, Sarjana Teknik Magister Sains. Dalam tugas penyampaian teori ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan geologi teknik dan siklus batuan yang berhubungan dengan bangunan teknik sipil. Dengan dosen pengampu Ibu Dok. Akan saya mulai paparan teori yang sudah saya buat dengan judul Geologi Teknik dan Siklus Batuan. Selanjutnya adalah latar belakang. Di latar belakang ini, geologi rekayasa atau geologi teknik adalah penerapan ilmu geologi untuk tujuan menjamin faktor-faktor geologi yang mempengaruhi lokasi, desain, konstruksi, operasi, dan diperhitungkan dengan matang. Kemudian siklus batuan. Siklus batuan adalah sebuah proses perputaran di mana material bumi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, akibat adanya interaksi antara lempeng tektonik dan siklus hidrologi. Kemudian saya lanjut ke rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah disampaikan tadi, maka rumusan masalah adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan geologi rekayasa dalam bidang teknik, dan yang kedua, bagaimana siklus batuan itu dan jenis batuan yang terbentuk. Berlanjut ke pembahasan. Geologi rekayasa adalah suatu disiplin ilmu yang membahas mengenai bagaimana suatu lahan wilayah yang pemanfaatannya terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip geologi secara teknis maupun secara tata lingkungan. Geologi rekayasa adalah salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang sifat-sifat keteknikan dari geologi atau batuan, baik sifat fisik maupun mekanik, dan pengaplikasiannya memperhitungkan aspek-aspek gejala. Untuk ruang lingkup geologi rekayasa meliputi yang pertama, karakteristik tanah dan batuan, yaitu untuk menentukan kekuatan, kestabilan, dan sifat fisik tanah atau batuan di lokasi proyek. Yang kedua, evaluasi risiko geologi seperti tanah longsor, gempa bumi, dan erosi yang dapat mempengaruhi struktur. Yang ketiga, perencanaan lokasi proyek, yaitu untuk memilih lokasi yang aman dan stabil untuk pembangunan bendungan, terowongan, jembatan, dan jalan raya dan gedung. Yang keempat, desain pondasi, yaitu memberikan data untuk menentukan jenis dan keadaan pondasi yang sesuai. Yang kelima atau yang terakhir adalah manajemen air tanah dan drainase, adalah untuk menghindari masalah air bawah tanah yang merusak struktur. Pembahasan berikutnya tentang siklus batuan. Batuan adalah mineral atau paduan mineral yang membentuk bagian utama dari kerak bumi.
Secara singkat, proses siklus batuan ini berasal dari magma yang keluar dari bawah permukaan bumi, kemudian menjadi dingin karena terkena hujan dan sinar matahari, sehingga menjadikannya sebuah batuan beku. Pembahasan berikutnya tentang siklus batuan. Batuan, ketika kita bicara tentang batuan, di alam ini kita mengenal ada 3 kelompok besar batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamor. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan satu persatu jenis batuan dan cara terbentuknya batuan tersebut. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari cairan magma yang mengalami proses pembekuan magma. Yang kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan beku yang mengalami pelapukan, pengikisan, dan pengendapan karena pengaruh cuaca dan diangkut oleh air, angin, atau gletser dan diendapkan di tempat lain yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah batuan metamor. Batuan metamor adalah batuan sedimen yang telah terkena penambahan suhu dan tekanan panas bumi, sehingga menjadi batuan metamor. Pada akhirnya, batuan metamor akan meleleh dan kembali menjadi magma. Dan yang terakhir adalah batuan metamor. Batuan metamor adalah batuan sedimen yang telah terkena penambahan suhu dan tekanan panas bumi, sehingga menjadi batuan. Untuk lebih jelasnya kita lihat siklus batuan pada slide ini. Siklus batuan berawal dari magma yang mengkristal menjadi batuan beku. Dari batuan beku lalu mengalami pelapukan, erosi, dan mengendap. Itu akan menjadi batuan sedimen. Kemudian batuan sedimen yang terkena tekanan dan panas bumi akan menjadi batuan metamor, yang akhirnya meleleh dan menjadi magma lagi. Berikut ini adalah contoh batuan beku. Ada granit, skoria, pomis, obsidian. Berikut ini adalah contoh batuan beku. Ada granit, skoria, pomis, obsidian. Berikut ini adalah contoh batuan beku. Ada granit, skoria, pomis, obsidian. Berikut ini adalah contoh batuan beku. Ada granit, skoria, pomis. Kemudian ini adalah contoh batuan sedimen, sandstone, limestone, shell, konglomerat, gypsum. Kemudian ini adalah contoh batuan sedimen, sandstone, limestone, shell, konglomerat, gypsum. Kemudian ini adalah contoh batuan sedimen, sandstone, limestone, dan ini contoh batuan metamor. Ada marble, slate, quartzite, gneiss. Pada bagian ini dijelaskan beberapa karakteristik jenis batuan yang tentunya bisa dijadikan acuan jika nanti saat ada pembangunan konstruksi. Antara lain, ada granit yang keras, tahan lama dan indah, batu kapur yang lunak, mudah diukir, basal yang keras, tahan abrasi, batu marmer, cantik, mudah diukir, tapi harga mahal. Pada di slide ini juga disebutkan tentang skala Mohs. Skala Mohs adalah merupakan skala relatif yang mengukur kekerasan mineral berdasarkan kemampuan untuk menggores mineral lainnya. Skala ini sangat berguna dalam mengidentifikasi membandingkan kekerasan berbagai jenis batuan. Di slide ini juga disebutkan tentang skala Mohs. Skala Mohs adalah merupakan skala relatif yang mengukur solusi dalam pembahasan ini adalah dalam geologi teknik kita mempelajari sifat batuan beserta kekuatannya.
Ilmu geologi teknik dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi terjadinya longsor, pengamanan lereng jalan, jembatan, serta bendungan. Bisa juga memperhitungkan tekanan dan tarikan pada saat membangun jalan bawah tanah atau terowongan bawah tanah. Kedua hal tersebut sangat berkaitan dengan pembangunan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.